Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to my video. In this video, I will talk about one of the material in the mathematics. Dalam video kali ini, aku akan membahas tentang salah satu materi dalam matematika. Oke, people says this material is difficult. Banyak yang bilang materi ini susah, mungkin kamu salah satu yang mengatakannya. Ya, the material is, materi itu adalah trigonometry. For those of you who think trigonometry is difficult, buat kamu yang merasa trigonometry itu sulit, stick around and enjoy this video. Before learning more about trigonometry, we must know what is trigonometry. Trigonometry berasal dari bahasa Yunani, trigonon dan metron. Trigonon artinya tiga sudut, metron artinya mengukur. Jadi trigonometri adalah materi dalam matematika yang mempelajari tentang segitiga. Di sini kita akan mempelajari hubungan antara sisi dan sudut dalam sebuah segitiga. Ketika kita sudah menguasai materi trigonometri ini, kita akan bisa menentukan sisi dalam segitiga jika diketahui sisi yang lain. Juga kita bisa menentukan sudut dalam segitiga jika diketahui sudut-sudut yang lain. Dan lain-lain sebagainya seputar segitiga. Nah, di trigonometri ini kita akan mengenal istilah matematika baru, yaitu sin atau sinus, cos atau cosinus, tan atau kotangan. Nah, apakah maksud dari sin, cos, tan ini? Oke, jadi sin, cos, tan itu adalah perbandingan sisi-sisi dalam sebuah segitiga. Dari manakah kita bisa menentukan nilai dari sinus, cosinus, dan tangen? Oke, let me show you. Jadi jika di sini ada sebuah segitiga siku-siku, jadi trigonometri itu adalah perbandingan antara sisi-sisi dalam segitiga siku-siku ya. Tadi ini adalah segitiga siku-siku, kemudian di sini ada apa? Oke, kemudian depan apa ini sisi kita sebut dengan sisi depan. Oke, kemudian di samping apa ini kita sebut dengan sisi samping. Kemudian sisi miring dalam segitiga ini kita sebut dengan sisi miring. Oke, sekali lagi bahwa ini ada segitiga, kemudian ada alfa di sini, kemudian ada sisi-sisinya kita tulis sisi depan, sisi samping, dan sisi miring. Nah, sin itu adalah perbandingan antara sisi depan dan sisi miring. Kemudian cos itu adalah perbandingan antara sisi samping dan sisi miring. Dan tan itu adalah perbandingan antara sisi depan dan sisi samping. Nah, untuk lebih mudah mengingat perbandingan tadi ada istilah sin demi, cos sami, dan tan besar. Wait a moment, siapkan dulu buku catatan kalian. Kalau ini mau dicatat silakan. Oke, lanjut. Okay, that is the definition of sin, cos, tan. And now look at this. Oke, jadi letak sisi depan, sisi samping, dan sisi miring itu tergantung di mana alfanya. Okay, look at the triangle. Sekarang lihat segitiganya, alfanya berada di sudut C ya. Dan berarti itu sisi depan itu berada di garis AB. Oke, nah sisi depan dalam bahasa Inggris itu disebut dengan opposite. Opposite ya, atau seberang. Nah, sisi samping itu adalah garis B ke C, atau dalam bahasa Inggrisnya samping adalah adjacent. Nah, kemudian untuk sisi miring itu sama semua ya. Yang sisi miring dalam segitiga itu disebut dengan sisi miring, atau bisa juga disebut dengan hipotenusa. Nah, sin alpha itu tadi kan sin dari depan per miring. Berarti sin alpha bisa ditulis opposite divided by hipotenusa, atau sama dengan opposite tadi adalah garis dari titik A ke titik B, ya, AB dibagi dengan titik A ke titik C, sisi miringnya hipotenusa, yaitu garis AC. Maka sin alpha adalah AB per AC. Kemudian untuk cos alpha itu adalah cos sami, samping per miring, atau adjacent divided by hypotenusa, is equals to garis BC ya, adjacentnya garis BC dibagi dengan hipotenusanya atau garis miringnya. Garis miringnya adalah A ke C. Tan itu tan desa, depan per samping. Depannya di sini adalah opposite ya, depan alpha adalah opposite,
yaitu garis A ke B, garis A ke B, divided by adjacent atau sampingnya. Samping apa? Yaitu garis B ke C, dibagi dengan B, C. Nah, kemudian ada istilah kosekan alfa, seken alfa, dan kotangan alfa. Kosekan alfa itu adalah kebalikan dari sin alfa. Jadi kalau sin alfa itu sin depan per miring, maka kalau kosekan alfa itu adalah miring per depan, atau bisa ditulis dengan 1 per sin alfa. Jadi dia kebalikan dari sin alfa. Sekan alfa itu adalah kebalikan dari cos alfa. Jadi kalau cos samping per miring, maka sekan alfa itu adalah miring per samping. Bisa ditulis man divided by cos alfa. Nah, kotangan alfa adalah kebalikan dari tangan. Kalau tangan depan per samping, maka kotangan adalah samping per depan. Saya tulis 1 divided by tan. Nah, terakhir yang perlu diketahui juga bahwa tan alfa itu sama dengan sin alfa dibagi dengan cos alfa. Oke, supaya lebih ngerti maksudnya gimana, let's do the example. Di sini ada sebuah segitiga siku, bisa lihat alfanya berada di sudut C, maka panjang BC ini adalah sisi samping, yaitu 3. Kemudian AC sisi miringnya adalah 5. Kemudian BC itu sisi depannya belum diketahui. Berdasarkan triple Pythagoras, kalau sisi miringnya 5, kemudian salah satu sisi siku-sikunya itu 3, maka sisi yang satunya itu adalah 4. Sin alfa itu adalah depan per miring. Alfanya di sini, maka depannya adalah 4. Dibagi dengan sisi miring. Sin depan per miring. Miringnya adalah 5. Kemudian cos alfa, cos samping per miring. Samping alfa itu adalah 3. Miringnya adalah 5. Oke. Kemudian tan alfa, tan depan per samping. Depannya adalah 4, sampingnya adalah 3. Tan 4 per 3. Kemudian kosekan alfa. Kosekan alfa adalah kebalikan dari sin alfa. Sin alfa adalah 4 per 5. Maka kosekan alfa adalah 5 per 4. Oke. Kemudian sekan alfa adalah kebalikan dari cos alfa. Cos alfa adalah 3 per 5. Maka sekan alfa adalah 5 per 3. Dan terakhir, kotangan alfa adalah kebalikan dari tan alfa, 4 per 3. Maka kotangan alfa adalah 3 per 4. Oke. Dalam trigonometri ada yang disebut dengan sudut istimewa atau special angle. Apa itu special angle atau sudut istimewa? Jadi sudut istimewa atau special angle adalah sudut-sudut yang memiliki nilai sin konstan sederhana dan mudah kita ingat. Oke, look at this. Nah, sudut-sudut istimewa dalam sin konstan itu adalah 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, berapa nilai sin konstan dari sudut tersebut? Ingat sekali lagi, ini adalah sudut istimewa ya, sudut yang bisa kita tulis dengan sederhana ya, ada 5 sudut di sini dari 0 sampai 90 ini. Nah, yang diingat pertama adalah sudutnya. Bisa terlihat 0, 30, 45, 60, dan 90. Itu yang diingat. Untuk nilai sin 0 itu adalah 0. Kemudian kita urutkan 30 derajat itu adalah setengah. Selanjutnya adalah setengah akar 2. Selanjutnya ke sana adalah setengah akar 3, dan yang terakhir adalah 1. Oke, jadi yang pertama diingat sudutnya adalah 0, 30, 45, 60, dan 90. Itu adalah sudut istimewa. Ya, lagi 0, 30, 45, 60, dan 90. Untuk sin urutan adalah 0, 1 per 2, 1 per 2 akar 2, 1 per 2 akar 3, dan 1. Untuk cos itu gampang saja. Cos itu adalah kebalikan dari sin. Jadi cos itu kita tulis sin dari kanan ke kiri. Maka cos 0 itu 1. Kemudian tulis di sini 1 per 2 akar 3. Kemudian di sini 1 per 2 akar 2. Kemudian di sini 1 per 2. Dan terakhir di sini 0. Jadi kebalikan dari sin. Jadi contohnya misalkan ditanyakan cos
45 derajat itu apa? Adalah cos 45 adalah 1 per 2 akar 2. Kemudian sin 30 derajat itu berapa? Sin 30 derajat adalah 1 per 2. Oke, seperti itu ya. Nah, untuk tan juga gampang. Tan itu adalah hasil bagi dari sin per cos. Nah, sekali lagi tadi kan tan adalah hasil bagi dari sin per cos. Maka langsung saja 0 dibagi 1 itu sama dengan 0. Kemudian 1 per 2 dibagi dengan 1 per 2 akar 3 adalah 1 per akar 3. 1 per 2 akar 2 dibagi dengan 1 per 2 akar 2 sama dengan 1. 1 per 2 akar 3 dibagi dengan 1 per 2 sama dengan akar 3. Dan yang terakhir 1 dibagi 0 sama dengan yes, undivided. Tak terdefinisi. Nah, apakah kita hanya bisa menentukan nilai sin cos tan di sudut-sudut istimewa saja? Jawabannya tidak ya. Kita bisa menentukan sudut-sudut yang lain di luar sudut istimewa dengan menggunakan formula-formula yang ada. Nah, di kelas 11 ini nanti kita akan membahas semua formula-formula itu. Nah, sebelumnya I want to explain about kuadran. Kuadran ini apa? Jadi kalau kita mau menentukan sudut-sudut lain di luar sudut istimewa, kita belajar dulu tentang kuadran ini. Kuadran itu adalah penggolongan sudut-sudutnya. Di mana di sini ada 4 kuadran. Kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran keempat. Kuadran pertama itu sudutnya berada dari 0 derajat sampai 90 derajat. Kuadran kedua itu 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Kuadran ketiga 180 derajat sampai 270 derajat. Kuadran keempat 270 derajat sampai 360 derajat. Jadi ini sama seperti basis lingkaran, yaitu 360 derajat yang terbagi menjadi 4 daerah. Nah, bagaimana kalau sudutnya lebih dari 360 derajat? Maka tinggal kalian kurangi 360 derajat, kurangi 360 derajat sampai akhirnya sudutnya nanti berada di dalam kuadran ini. Oke, let's do the example. Misalkan 70 derajat berada di mana? Kuadran berapa? Maka jelas ya, 70 derajat berada di kuadran pertama. Oke, jadi kuadran pertama ini 0 sampai 90 derajat. Maka kalau kita bertanya 70 derajat itu berada di kuadran berapa? Itu kuadran pertama. Selanjutnya 200 derajat berada di kuadran berapa? Berada di kuadran ketiga, karena dia berada dari 180 sampai 270. Maka 200 derajat berada di kuadran ketiga. Kemudian 300 derajat berada di kuadran berapa? Berada di kuadran keempat. 4 antara 270 sampai 360. Nah, sekarang 460 derajat itu berada di kuadran berapa? Oke, berdasarkan yang saya bilang tadi ya, bahwa kalau misalkan sudutnya lebih dari 360 derajat, maka sudut yang ingin kita cari tadi kita kurangi dengan 360 derajat sampai hasil sudutnya nanti berada dalam lingkaran kuadran ini. Itu tadi berarti 460 derajat dikurangi 360 derajat, maka hasilnya adalah 100 derajat. 100 derajat berada di kuadran kedua. Maka 460 derajat itu berada di kuadran kedua. Oke, seperti itu. Nah, kenapa kita harus menggolongkan sudut menjadi 4 kuadran ini? Karena nilai dari sin cos tan di masing-masing kuadran itu mempunyai cirinya masing-masing. Nah, bagaimana ciri-cirinya? Di kuadran 1, semua nilai sin cos tan itu bernilai positif. Semua positif. Ya, jadi semuanya positif. Kemudian di kuadran 2 yang positif itu adalah nilai sin. Oke, jadi di kuadran 2 yang nilai positif adalah sin. Sin positif. Di kuadran 3 yang bernilai positif itu yang tan. Jadi yang tan positif. Dan di kuadran 4 yang bernilai positif adalah yang cos. Nah, di kuadran 2 itu yang nilai positif adalah yang sin. Jadi selain sin itu negatif, cos dan tan itu negatif. Di kuadran 3
Yang positif adalah yang tan. Jadi sin dan cosnya itu negatif. Dan di kuadran 4 yang positif adalah yang cosnya. Jadi sin dan tan itu adalah negatif. Untuk mengingat nilai mana yang positif, ada istilah semanis cinta tanpa kosmetik. Semanis itu untuk semuanya, berarti di kuadran pertama semuanya positif. Cinta itu untuk sin, berarti di kuadran kedua sin yang positif. Tanpa itu berarti tan yang positif. Kosmetik itu berarti kos yang positif. Ya, oke, itu betul ya. Jadi untuk mengingatnya tadi. Nah, mari kita mencoba mencari nilai dari sin cos tan yang di luar 90 derajat. Oke, di sini Mister tulis patokan adalah 180 derajat. Maksudnya apa patokan 180 derajat? Oke, mari kita lihat. Let's do the example. Berapa nilai dari sin 135 derajat? Oke, pertama kita lihat dulu. 135 derajat itu berada di kuadran berapa? Ya, kita lihat ya. 135 derajat itu berada antara 90 dan 180 derajat. Maka dia berada di kuadran kedua. Artinya karena sin positif di sini, maka nilainya adalah positif. Oke, yang pertama itu ya, nilainya adalah positif. Kemudian kita tulis sin 180 dikurang berapa? Dikurang 45 derajat. Oke, itu maksudnya adalah 180 dikurang berapa yang hasilnya 135. Maka 180 dikurang 45. Maka nilainya adalah plus sin, kita ambil yang 45 derajatnya saja, 45 derajat. Nilai sin 45 derajat itu adalah 1, 2, 4, 5. Oke, kemudian berapakah nilai dari cos 210 derajat? Pertama kita lihat dulu. 210 derajat berada di kuadran berapa? 210 derajat berada di kuadran ke-3. Oke, berada di kuadran ke-3. Nilai cos di kuadran ke-3 itu adalah negatif. Yang positif itu hanya yang tan. Jadi yang cos itu nilainya adalah negatif. Jadi di sini nilainya akan negatif. Kemudian 210 itu bisa kita ganti jadi cos dalam kurungnya patokan adalah 180 derajat. Berarti 180 ditambah atau dikurang menjadi 210. Ditambah ya, ditambah berapa? Ditambah 30 derajat. Maka di sini yang kita ambil adalah 30 derajat saja. Jadi nilainya adalah negatif cos 30 derajat. Cos 30 itu adalah berapa? Setengah akar 3. Oh ya, jadi di sini nilainya negatif ya, karena cosnya tadi berada di kuadran ketiga yang nilai cosnya itu negatif. Jadi hasilnya adalah negatif 1/2 akar 3. I think enough for today, and you can try to do this exercise. Okay, thank you very much for your watching. Have a nice day, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.